Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya percaya semua diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat, baik, penuh semangat dan tetap bersuka cita. Bahkan selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang begitu indah, sekalipun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi keyakinan kita, Allah Immanuel beserta dengan kita. Saya Pendeta Tirsa Tairas, kembali ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjangkau dan memberkati banyak orang. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang terus mengantar kita dekat dengan Tuhan. Yakin dan percaya pertolongan Tuhan ada. Karena itu firman Tuhan akan semakin membuat iman kita dewasa dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Karena itu dengan kerendahan hati saya berharap kiranya Bapak Ibu bisa nonton terus video saya, termasuk video ini. Bahkan berikanlah apresiasi melalui subscribe, like, juga komentar-komentar yang dapat membangun iman kita. Bahkan bagikan video ini supaya sekali lagi bisa disaksikan oleh banyak orang. Nah, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ada di hadapan-Mu, hamba-Mu, bahkan semua yang boleh menyaksikan video ini, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami ada dalam satu roh, di dalamnya berkat Tuhan senantiasa kami rasakan. Sehingga firman yang akan kami renungkan tidak lalu dengan sia-sia. Tapi firman ini akan menggugah hati dan pikiran kami semua sebagai orang beriman untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa dengan firman-Mu kami menjadi kuat menghadapi setiap kenyataan hidup, termasuk juga pergumulan-pergumulan yang ada. Karena itu Bapa, Engkau taruh roh-Mu, Engkau taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, untuk hamba-Mu perkatakan kepada banyak orang. Dan sebagaimana firman ini menjangkau banyak orang dalam situasi apapun, mereka menjadi kuat hanya oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bagian ini diberi judul Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat,
ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, atau segala apa yang kita lakukan pasti ada akibat, ada konsekuensi, sebagaimana hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Artinya bahwa setiap perbuatan jahat, setiap perbuatan yang tidak benar, yang melawan kehendak Tuhan, pasti ada hukuman atau ada ganjaran dari setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kejahatan yang dilakukan. Dan setiap perbuatan baik, semua perbuatan yang benar, pasti itu ganjarannya atau akibatnya adalah sukacita. Bahkan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat benar, pasti dia akan merasa tenang, merasa sukacita, diberkati karena dia melakukan hal yang mendatangkan berkat, bukan saja bagi dirinya, tapi bagi orang lain. Dan sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan, kesalahan dan dosa, pasti ada hukuman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mereka adalah milik pusaka Tuhan. Ketika mereka tinggal di tanah Kanaan, di tanah milik pusaka yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham turun-temurun, ternyata mereka melupakan Tuhan. Mereka hidup tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka melacurkan diri dengan Baal-Baal, dengan ilah-ilah, dengan Allah, bukan Allahnya Israel, tapi Allah yang ada di sekitar tanah Kanaan yang mereka sembah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Allah menghendaki supaya umat Israel hidup kudus, hidup setia kepada Tuhan. Dan penyembahan itu hanya fokus kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka tidak melakukan hal yang demikian. Mereka melanggar perintah Tuhan karena mereka tidak hidup setia lagi kepada Tuhan. Baik para pemimpin, tetapi juga umat Israel. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, sebagai akibat dosa, kejahatan, kesalahan yang mereka lakukan, maka Tuhan Allah menghukum bangsa Israel, memakai bangsa-bangsa lain, mengalahkan mereka, termasuk di dalamnya bangsa Babel, sehingga bangsa Israel ditawan di Babel, dibawa oleh tentara Babel, tinggal di Babel sebagai pembuangan, kaum pembuangan. Mereka tersiksa dengan status mereka, sebab mereka tidak tinggal lagi di tanah milik pusaka mereka, Israel di Yerusalem, di Samaria, tetapi kini mereka tinggal di Babel sebagai kaum buangan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, ada dalam penghukuman, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Justru Allah sangat mengasihi mereka. Dengan mereka dibuang ke Babel,
Tanda kasih Allah begitu nyata, supaya mereka sadar akan jati diri mereka sebagai umat Tuhan, supaya mereka boleh bertobat, tinggalkan dosa mereka, dan mereka tetap menomorsatukan Tuhan Allah Israel. Karena itu Tuhan Allah mengutus juga para nabi untuk dapat menyampaikan suara profetis, suara kenabian, suara Tuhan, suara kebenaran, dengan maksud supaya bangsa Israel bertobat, meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan Allah adalah Nabi Yehezkiel. Di mana Nabi Yehezkiel ini, dia adalah seorang nabi yang bertugas di Bait Allah di Yerusalem. Nabi Yehezkiel ini, dia bernubuat saat bangsa Israel ada dalam pembuangan sekitar tahun 593 sampai tahun 571 sebelum Masehi. Dan Nabi Yehezkiel ini, dia diangkut bersama-sama dengan Raja Yoyakim yang memerintah pada waktu itu, bahkan juga para pembesar-pembesar Israel yang turut diangkat ada dalam pembuangan di Babel. Nah, dikatakan bahwa Nabi Yehezkiel, dia tinggal di Tel Abib, di tepi sungai Kebar. Dan di sanalah dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan Allah. Bahkan kalau kita membaca bagian awal kitab Yehezkiel, pasal 1, pasal 2, bahkan pasal 3, kita akan mendapati bahwa Yehezkiel, dia diberikan tugas oleh Tuhan Allah menyampaikan suara Tuhan, suara kebenaran, suara pertobatan. Bahkan dia disapa sebagai anak manusia. Yehezkiel pasal 2 ayatnya yang ketiga dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Yehezkiel disapa sebagai anak manusia diutus Tuhan kepada bangsa Israel, yang dikatakan di sini adalah bangsa pemberontak. Bahkan lebih jauh lagi ditulis bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang suka melawan, yang suka memberontak kepada Tuhan. Karena itu ditulis juga bahwa Yehezkiel ini dia diutus di tengah-tengah onak dan duri dan tinggal dekat kalah jengking. Jadi memang tugas Yehezkiel sangat berat ketika dia berhadapan dengan bangsanya. Tapi Tuhan Allah mengatakan jangan takut. Sebab Tuhan tetap beserta dengan Yehezkiel. Karena itu di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Kita dapat membaca bahwa Yehezkiel dia sampai menjadi bisu. Lidahnya melekat di langit-langit mulutnya. Dia tidak bisa berbicara sebagai tanda bahwa Allah punya kuasa untuk memakai Yehezkiel menyampaikan suara Tuhan. Menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa Israel supaya mereka dapat bertobat. Nah, dalam konteks bacaan kita, pasal 3 ayat 16 sampai 21. Di sini dikatakan Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, penjaga Israel di sini bukan berarti Yehezkiel akan menjaga bangsa Israel secara fisik. Keamanan diri mereka. Bukan menjadi security, penjaga keamanan. Tetapi yang dimaksud dengan penjaga Israel, bahwa Tuhan memakai Yehezkiel menjaga spiritualitas, keimanan, moralitas, rohani dari bangsa Israel. Supaya mereka hidup takut akan Tuhan.
Terutama lagi yang paling utama, mereka tinggalkan dosa mereka. Mereka bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, pasal 3 ini yang menjadi perenungan kita minggu ketiga bulan September, itu paralel atau sama dengan Yehezkiel pasal 33. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga Israel. Nah, di pasal 33 dikatakan bahwa Tuhan Allah akan mengangkat pedang terhadap orang yang berbuat kejahatan. Tugas Yehezkiel adalah membunyikan sangkakala sebagai bentuk peringatan, nasihat, firman kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Kalau Yehezkiel tidak membunyikan sangkakala saat pedang Allah diangkat, maka Yehezkiel yang bertanggung jawab untuk semua apa yang terjadi bagi bangsa Israel. Nah, karena itu inti dari perenungan kita adalah supaya pertobatan itu terjadi, supaya Israel meninggalkan kejahatan. Karena itu di pasal 33 ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik." Tuhan tidak berkenan terhadap kematian orang fasik, tapi yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan orang fasik. Nah, mari kita lihat saudara konteks bacaan kita dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sebagai penjaga Israel. Ayat 17 ditulis, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel." Nah, dikatakan di sini saudara, ada tipe atau ada karakter orang jahat dan orang benar. Nah, orang jahat yang hidup dengan kejahatannya, orang jahat yang hidup dengan dosa dan kesalahannya, pasti ada hukuman. Tuhan akan menghukum mati, dikatakan di sini. Nah, Yehezkiel sebagai penjaga Israel, sebagai seorang nabi penyambung lidah Allah, dia harus memperingatkan orang jahat ini. Sebab ketika Yehezkiel dia tidak memperingatkan orang yang berbuat jahat, maka ketika orang jahat ini dia mati, maka Yehezkiel yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban itu akan diminta dari Yehezkiel karena dia tidak memperingatkan orang yang berbuat jahat. Tapi kalau orang jahat ini dia sudah diperingatkan oleh Yehezkiel dan dia tetap hidup dalam kejahatannya, dia tidak mau berubah, tidak mau bertobat, maka Yehezkiel bebas. Pertanggungjawaban bukan lagi dari Yehezkiel, tetapi kepada personal pribadi dari orang jahat yang tidak mau bertobat. Kemudian saudara, dikatakan orang benar. Orang benar tiba-tiba dia melakukan kesalahan. Kesalahannya itu tidak akan diingat lagi. Dan karena dia melakukan kesalahan kejahatan, dia juga akan dihukum mati. Nah, Yehezkiel sebagai penjaga Israel, tugasnya memperingatkan orang yang benar yang jatuh dalam kejahatan. Kalau Yehezkiel dia tidak memperingatkan orang yang benar yang jatuh dalam kejahatan, yang jatuh dalam dosa, pertanggungjawaban itu ada kepada Yehezkiel. Tapi kalau Yehezkiel dia memperingatkan, dia bebas. Kemudian lagi dikatakan, orang benar tetap hidup dalam kebenaran. Yehezkiel dia memberikan nutrisi kebenaran. Dia memberikan nutrisi firman Tuhan kepada orang benar untuk tetap hidup dalam kebenaran. Maka Yehezkiel dia menyelamatkan nyawa orang benar, bahkan menyelamatkan nyawanya juga sendiri. Karena dia memperkatakan, dia menyampaikan semua suara kebenaran, suara dari Tuhan. Karena itu saudara, inti dari firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa setiap kejahatan, setiap dosa, setiap kesalahan pasti ada konsekuensi. Seperti yang saya katakan di awal tadi.
Tetapi setiap kebenaran, setiap perbuatan baik mendatangkan sukacita dan mendatangkan berkat. Dan Tuhan menghendaki supaya orang yang percaya kepada Tuhan tetap hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dan melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang mendatangkan berkat. Bukan saja bagi diri sendiri, tapi mendatangkan berkat dan sukacita bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema warga Gemim di minggu ketiga bulan September, yaitu tugas pelayan memperingatkan cara hidup jemaat. Pelayan dalam katekisasi bakal calon pelayan khusus diaken dan penatua ada materi pelayan dan pelayan khusus. Siapakah pelayan? Ditulis bahwa pelayan bukan hanya dikenakan kepada mereka yang disebut pemimpin, tetapi juga semua orang percaya. Pelayan bukan hanya mereka yang memimpin gereja, tetapi semua anggota gereja. Jadi sejatinya pelayan itu adalah semua warga gereja, semua orang percaya, semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua kita adalah pelayan. Sementara pelayan khusus, mereka yang punya tugas khusus yang disebut sebagai diaken, sebagai penatua, guru agama, dan pendeta. Karena mereka punya tugas khusus sebagaimana diatur dalam tata gereja, maka disebut sebagai pelayan khusus. Nah, sekali lagi bahwa semua orang percaya adalah pelayan. Karena itu kita punya tugas untuk memperingatkan, menasehati, menegur, menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Menasehati orang, memperingatkan orang bukan nanti ketika orang itu melakukan kejahatan, kriminal. Bukan nanti dia membunuh, dia mencuri, dia merampok atau melakukan kesalahan lain. Baru kita menegur. Tetapi tugas kita adalah dalam realita kenyataan hidup setiap hari. Kita harus menyampaikan suara Tuhan, suara kebenaran. Baik dalam komunitas, di keluarga, sebagai orang tua, menegur, mengingatkan anak-anak, dalam hubungan suami istri. Ketika juga kita hidup dalam persekutuan berjemaat, bahkan juga bermasyarakat. Bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul adalah hal yang benar, yang bisa memberikan pengaruh positif. Supaya orang yang kita tegur bisa mendengar dan bisa hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara yang kekasih, kita juga diingatkan. Memberi nasihat, memberi teguran, menyampaikan satu peringatan kepada orang lain. Itu harus ada etikanya. Artinya bahwa menegur seseorang jangan secara subjektif, menurut sudut pandang kita sendiri, tapi harus objektif. Kita harus tahu situasi dan kondisi yang ada, latar belakang, mengapa seseorang itu melakukan kesalahan. Sebab ingat saudara, setiap manusia itu punya hati, punya perasaan, punya harga diri. Nah, kalau kita menegur seseorang, menasehati hanya menurut mindset kita saja, sesuai dengan keinginan kita saja, tanpa melihat latar belakang orang yang kita tegur, itu bisa salah sasaran. Sebab pada dasarnya, ketika kita menasehati, ketika kita menegur, tujuannya adalah pertobatan, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Karena itu fokus teguran kita, nasihat kita pada orangnya, bukan pada kesalahannya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, misalnya kita punya anak-anak remaja atau anak-anak pemuda. Suatu saat anak-anak kita mereka belajar kelompok. Sekarang walaupun memang masih online proses belajar kuliahnya, tapi kadangkala saya saksikan ada yang diberi tugas belajar kelompok. Nah, suatu saat anak kita belajar kelompok, tiba-tiba dia tidak memberitahu kita, dia harus pulang agak larut malam.
handphonenya mati, tidak ada kabar. Nah, yang gelisah adalah orang tua. Bahkan dalam kegelisahan kadang menjadi marah. Ketika anak kita pulang, tanpa kita sadari, kalau kita hanya gunakan cara berpikir kita, masih di muka pintu baru sampai, pasti kita akan marah anak ini. Tanpa kita tahu sebab akibat kenapa dia pulang lat. Karena barangkali tugasnya terlalu rumit, terlalu susah, sehingga makan waktu. Nah, ketika kita marah, kita menegur anak. Orang bilang, mulai besok Senin boleh keluar rumah. Kecewa anak ini. Teguran kita tidak akan masuk, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita bertanya, kenapa pulang lat? Kenapa begini? Kenapa tidak kasih kabar? Apalagi kan sudah larut malam seperti yang saya katakan tadi. Anak ini pasti bilang. Dan pasti kita akan cari waktu yang tepat. Kenapa dia harus pulang malam? Misalnya besoknya kita sarapan, kita makan siang, kita makan malam. Sama-sama keluarga, baru orang tua bertanya lagi. Kenapa harus pulang agak malam? Kenapa tidak memberi kabar? Kenapa handphone mati? Artinya bye-bye batanya. Pasti anak ini akan terbuka. Dan disitulah nasihat kita masuk. Kalau boleh kasih kabar Pak orang tua. Kalau boleh jangan larut malam. Dan kalau boleh ini, itu. Artinya kita menasehati, mood kita bagus, mood anak kita bagus, situasi memungkinkan, dan itu pasti kena. Karena tujuan kita kan untuk pertobatan, merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian lagi saudara yang kekasih, ketika kita menegur seseorang, misalnya orang itu mabuk, dalam keadaan mabuk berat, walaupun banyak nasihat, banyak kata-kata yang kita sampaikan, dia nyandak mau dengar. Tapi ketika kita menegur, ketika orang yang mabuk itu sudah sadar, kita memperingatkan dengan baik-baik, pasti dia akan dengar. Dan dia akan berupaya untuk tidak melakukan hal yang demikian, atau dia akan merubah kehidupannya dari salah menjadi benar. Bahkan saudara sebagai pelayan khusus penatua Syamahas atau diaken, ketika ada anggota jemaat sonyandak masuk-masuk di ibadah dalam persekutuan kolom, maka tugas kita memang untuk menasehati. Tapi lihat kondisi dulu. Jangan di jalan ditampa rame, kemudian kita menegur. Apalagi dengan kata-kata yang tidak mengenakkan. Dia nyandak mau dengar. Tapi ketika kita mengunjungi anggota jemaat yang tidak aktif, Syamahas penatua datang bertanya baik-baik. Kiapa nyandak so nyandak japigi masuk ibadah? Kenapa begini? Kalau boleh besok ada ibadah, mari sama-sama. Saudara-saudara, orang yang kita kunjungi mereka tergerak hati. Kalau si ibu atau istri yang kita kunjungi, pasti dia akan katakan kepada suaminya, "Napa tuh Syamahas dan penatua ada datang? Ada datang tanya kiapa orang soalnya anak ja ibadah. Kong panggil besok pergi ibadah." Pasti besoknya dia akan ke ibadah. Karena saudara, mendarat kena apa yang kita sampaikan, situasi dan kondisi. Ada etika kita menyampaikan. Karena itu saudara yang kekasih, sebagai pelayan, sebagai orang percaya, mari kita selalu minta hikmat dari Tuhan. Mari kita minta selalu roh Tuhan menguasai kita, agar supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang kita nasihatkan kepada orang, itu betul-betul membawa sukacita, jadi berkat bagi mereka, merubah kehidupan mereka. Artinya kata-kata kita, sikap kita punya pengaruh yang baik, pengaruh yang positif yang mengantarkan seseorang itu untuk hidup benar. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa berubah, bisa bertobat, ada perubahan yang terjadi. Karena itu memang tugas kita semua. Karena itu juga saudara, seringkali bahkan saya sendiri merasakan, mengalami,
ketika menyampaikan firman, ketika berkhotbah. Seringkali seperti ini. 3-nya ada di kita, 2-nya ada di orang lain. Artinya saudara, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, pertama-tama harus kita yang melakukan. Mereka mencontoh dari kita bahwa kita telah melakukan itu. Misalnya, orang tua ketika mengajak anak, menasehati anak, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin beribadah. Tapi kalau anak ini tidak pernah lihat orang tuanya berdoa, tidak pernah lihat orang tuanya baca firman, tidak pernah melihat orang tuanya beribadah, maka anak ini pun akan berpikir, untuk apa saya berdoa, beribadah? Orang tua saya pun tidak melakukan hal yang demikian. Karena itu berikanlah contoh yang baik. Tunjukkanlah hal yang baik. Sebab nasihat itu bukan cuma lewat verbal, kata-kata. Tapi sikap hidup kita, kepribadian kita, karakter kita yang kita tunjukkan lewat hidup nyata setiap hari itu adalah khotbah. Itu adalah nasihat kita. Orang menjadi simpati dengan kita. Orang menghargai kita. Dari kata, dari sikap, dari keseharian kita. Karena itu ketika kita senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Seperti Yehezkiel, kita menasehati orang, kita mengarahkan orang, kita memperingatkan orang lain. Maka itu juga yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Karena menjadi beban, jadi tanggung jawab kita. Ketika dia hidup dalam kejahatan, ketika dia hidup dalam dosa, kemudian kita tidak menegur seseorang yang melakukan dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mintalah hikmat dari Tuhan sebagai pelayan, apalagi sebagai pelayan khusus. Sebagai syemasi atau diaken, penatua, guru agama, penatua, dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tak dapat melakukan sesuatu. Kita tak dapat mengerjakan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Tapi kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, menyampaikan suara kebenaran, suara Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Jangan takut seperti Yehezkiel di tengah kalajengking, di tengah onak dan duri, di tengah bangsa pemberontak, bangsa yang tegar tengkuk keras kepala. Jangan takut karena roh keberanian yang Tuhan beri kepada kita. Roh hikmat yang Tuhan beri sehingga kita mampu menyampaikan suara Tuhan, suara kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.